Halo semuanya, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik dari materi sumber kita yang jujur aja sangat mempolarisasi, unik banget dan ya punya aroma yang super tajam. Kita bakal ngomongin soal petai, atau nama keren ilmiahnya Parkia speciosa. Buat sebagian orang, ini tuh makanan dewa, tapi buat yang lain, wah ini musuh masyarakat nomor satu. Tapi di pembahasan kali ini, kita nggak cuma bahas soal rasa. Kita bakal ngelihat langsung data medis dan sains di balik polong hijau ini. Percaya deh, kalian bakal ngelihat petai dari sudut pandang yang beda banget abis ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh tanyain ke diri sendiri. Kalian ada di tim mana nih? Tim garis keras pecinta petai atau tim anti petai? Kita emang nggak bisa nutupin reputasi buruknya ya, bau mulut yang nempel seharian atau, ya mari kita jujur aja, aroma semerbak waktu kita ke toilet abis makan petai, itu emang sering banget bikin orang mundur duluan. Tapi pertanyaannya, apa iya kalian rela ngelewatin segudang manfaat kesehatannya cuma gara-gara masalah bau? Yuk kita cari tahu alasannya sama-sama. Kalau kita perhatiin, ada kontras yang menarik banget di sini. Aroma menyengat yang sering banget dihindari itu sebenarnya asalnya dari kandungan asam amino yang punya unsur sulfur di dalamnya. Nah, sulfur inilah biang kerok asli dari bau tersebut. Tapi di balik perisai bau itu, petai nyimpan semacam tambang emas nutrisi dan khasiat hebat yang sering banget disalahpahami. Kalau kita bisa ngelewatin urusan baunya, kita bakal nemuin bahan pangan yang benar-benar kerja luar biasa buat tubuh kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kandungan gizi sang juara, sang pusat nutrisi yang luar biasa. Faktanya nih, petai itu ibarat kapsul multivitamin alami. Di dalamnya tuh padat banget. Ada kalium, vitamin C buat jaga daya tahan tubuh, zat besi yang penting banget buat cegah anemia, terus ada fosfor dan vitamin A. Dan yang paling istimewa, ada triptofan, ini tuh asam amino esensial. Jadi, kombinasi gila dari mineral dan vitamin ini tuh kerja bareng, ibarat bahan bakar buat tubuh kita. Nggak cuma itu, petai juga dukung pencernaan karena seratnya tinggi dan ngasih kita energi alami. Karbohidrat alami di petai ini benar-benar luar biasa buat jaga stamina kalian seharian. Nah, kepadatan nutrisi petai ini bawa kita ke satu fakta yang lumayan bikin wow. Kalian tahu kan pepatah, "An apple a day keeps the doctor away"? Dibandingin sama apel yang sering banget jadi standar makanan sehat, petai ini punya protein 4 kali lipat lebih banyak. Nggak cuma itu, karbohidratnya 2 kali lebih besar, fosfornya 3 kali lebih tinggi, dan kandungan zat besi sama vitamin A-nya, tebak berapa? 5 kali lebih kaya dari apel. Jadi si apel ini kayaknya mulai dapat saingan berat nih dari petai. Lanjut ke bagian kedua. Senjata alami lawan penyakit alias keajaiban medis dari petai. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa banyak orang ngerasa jauh lebih rileks atau bahagia abis makan petai? Ternyata ini bukan kebetulan doang. Petai itu ngandung protein yang namanya triptofan. Nah, di dalam tubuh kita, triptofan ini bakal diubah jadi serotonin yang sering banget dijuluki sebagai hormon kebahagiaan. Secara ilmiah, hormon ini terbukti bisa bikin pikiran kita lebih rileks, naikin mood, dan bahkan bantu ngurangin depresi. Buat para perempuan, ini benar-benar senjata rahasia yang oke banget buat bantu stabilin emosi pas lagi kena gejala PMS. Dan efeknya nggak berhenti cuma di urusan mood aja. Angka 83% ini datang dari data medis yang benar-benar impresif. Jadi, ada kombinasi fitosterol khusus di dalam petai, yaitu beta-sitosterol dan stigmasterol, yang kerja barengan buat nurunin kadar gula darah. Di penelitian pada hewan uji coba yang kena diabetes, ekstrak petai ini terbukti secara signifikan bisa nurunin kadar glukosa darah sampai 83%. Ini luar biasa banget. Efektivitasnya bahkan bisa dibilang setara sama beberapa obat standar diabetes. Ini ngasih harapan baru banget buat kontrol gula darah. Walaupun ya tetap harus dibarengi sama pendampingan medis yang tepat. Terus nih, buat kalian yang jadwalnya padat banget dan gampang stres, kalium yang tinggi di dalam petai ini ngebantu banget. Kalium tuh ibarat manajer yang ngatur sistem kardiovaskular kita. Dia yang mastiin ritme detak jantung tetap teratur, bantu nurunin tekanan darah, dan ngirim oksigen ke otak biar tetap lancar. Pas kita lagi stres banget, kadar kalium di tubuh kan otomatis anjlok tuh karena metabolisme yang naik. Nah, makan petai itu ngebantu nyimbangin lagi kadarnya. Hasilnya, tubuh dan pikiran kita jadi jauh lebih tahan banting ngadepin efek fisik dari stres tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, batas aman dan efek samping. Mari kita kenali zona bahayanya. Tapi tunggu dulu. Walaupun manfaatnya selangit, ada beberapa kondisi medis yang bikin kita harus ekstra hati-hati. Pertama, buat penderita asam urat atau gout, petai ini punya kandungan purin yang sangat tinggi,
yang kalau masuk ke tubuh bakal diuber jadi asam urat dan pastinya micu nyeri sendi yang lumayan parah. Kedua, buat yang punya masalah ginjal. Ingat kan kandungan kalium tinggi yang bagus buat jantung tadi? Nah, itu justru bisa jadi beban berat buat ginjal yang udah bermasalah. Karena organ tersebut gak bakal sanggup nyaring kelebihan kaliumnya. Jadi pertanyaannya, seberapa banyak sih yang aman buat dimakan? Nah, ini panduan amannya berdasarkan ahli. Dokter Ingrid Tania nyaranin batas maksimalnya itu sekitar 3 sendok makan penuh per hari. Segini udah cukup banget buat dapat manfaatnya tanpa bikin organ tubuh kita kerja keras. Kalau kalian pakai petai buat terapi pendamping diabetes, penelitian nyaranin sekitar 5-10 biji aja per hari. Kuncinya di sini adalah moderasi ya. Makan petai secara brutal alias berlebihan tuh nggak cuma ngebahayain ginjal, tapi juga bakal bikin perut kalian kembung parah karena produksi gas yang berlebih. Nggak mau kan itu terjadi? Oke, sampai ke bagian keempat, inovasi teh petai tanpa bau, sebuah evolusi yang brilian. Gimana kalau saya bilang, kalian bisa dapat semua khasiat antioksidan dan medis dari petai tadi tanpa bau sama sekali? Iya, beneran. Dari materi yang kita bahas ini, ternyata ada inovasi keren, namanya Party atau Parkiati. Dan ini bukan teh herbal biasa, ini teh yang 100% dibikin dari petai. Kuncinya ada di proses pembuatannya. Jadi lewat proses sterilisasi dan pengukusan biji plus kulit petainya, senyawa sulfur yang jadi biang kerok bau menyengat itu berhasil dihilangin. Hasilnya, kalian dapat minuman teh yang kaya antioksidan tanpa harus parno soal bau mulut atau bau air seni. Keren banget kan? Kalian mungkin mikir, wah di proses kayak gitu jangan-jangan gizinya pada hilang. Jangan salah, hasil lab udah ngebuktiin sebaliknya. Berdasarkan data dari penelitian MIPA, metode pengukusan petai untuk dijadiin teh ini justru bikin kadar antioksidannya makin luar biasa. Coba kita lihat perbandingannya. Petai yang cuma dibakar itu tingkat antioksidannya ada di 50,74 mg per mililiter, tapi petai kukus yang jadi bahan dasar teh ini melompat tajam sampai 70,58 mg per mililiter. Nah, tingginya kadar antioksidan dan tanin ini bener-bener sempurna banget buat ngebantu tubuh kita nangkis radikal bebas. Dan kejutan dari teh ini nggak berhenti cuma di dalam cangkir kalian aja. Inovasi ini tuh beneran zero waste alias bebas limbah. Karena proses bikinnya pakai biji sekaligus kulit petai, ada satu fakta seru yang wajib kalian tahu. Kantong teh celup bekas Parkiate ini jangan buru-buru dibuang. Ampasnya itu masih nyimpan protein yang bagus banget. Kalian bisa tumbuk dan jadiin ampasnya sebagai masker wajah alami buat nutrisi kulit. Gila nggak tuh? Dari bahan makanan yang sering dibully karena baunya, sekarang bisa berubah jadi pelindung organ dalam sekaligus perawatan kecantikan kulit kalian. Ini sih bener-bener jenius. Nah, kita udah ngebahas tuntas semuanya nih. Mulai dari kandungan gizinya yang diam-diam ngalahin apel, kemampuannya nestabilin mood dan gula darah, sampai inovasi brilian teh herbal tanpa bau yang ampasnya bisa dipakai buat masker wajah. Jadi, untuk menutup pembahasan materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Setelah tahu semua fakta sains dan segudang khasiat medisnya, apa kalian masih mau nutup hidung dan ngehindarin superfood yang selama ini disalahpahami ini? Keputusannya ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin Explainer kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik kita selanjutnya.